wasghi ila hadisi man haddatsaka wala taqta'anna ala ahadin kalamahu illa in kana minal kalam alladhi yaskhatallahu kal ghibah. Dan dengarlah ucapan orang yang sedang berbicara kepadamu, dengerin ya, apalagi dia orang tua, guru yang sedang menasihatimu, dengerin. Jangan engkau putus perkataan seorang pun. Jadi dia belum sempurna ngomongnya, bicaranya, terus kita udah putus duluan. Nah, akhirnya bisa menyebabkan nanti salah prasangka, suudzon dan segala macam. Gara-gara kita memutus omongan orang lain tadi. Ya. Kecuali kata Imam Haddad di sini, apabila yang diucapkan oleh orang tersebut itu yang menjadikan murkanya Allah. Seperti apa? Ghibah. Ya, ada perkataan ghibah. Ya, tadi kan udah dikasih tahu. Kalau perkataan tersebut itu perkataan yang haram, maka telinga kita juga dilarang untuk mendengarnya. Dan apabila ada seseorang yang sedang ghibah sedangkan kita berada di situ, nggak apa-apa, boleh kita potong. Ya, udah cerita aja yang lucu-lucu, kita potongnya begitu. Jangan ghibahin orang. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wat tadhakkur wat tadhkir wan nafa wal intifa wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa qurbihi minallahi ta'ala. Sebelum kita mulai, kita membaca Al-Fatihah bin niyatis syifa untuk guru kita Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fadak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada beliau kesehatannya, kesembuhannya, sehingga bisa bersama-sama hadir bersama kita kembali, mendidik kita bersama-sama ala hadhihi niyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Masih pembahasan tentang bagaimana hendaknya kalian menjaga adab-adab secara zahir dan batin. Ya. Tidaklah kita memulai sesuatu kecuali kita kaitkan dengan amaliyah sunnah, entah yang zahir ataupun yang batin, ataupun sesuatu yang adat istiadat yang biasa kita lakukan. Kemudian itu pembahasan kita kemarin. Kemudian beliau di sini menjelaskan juga wa alaika an la tantik illa bi khairin,
Dan hendaknya kamu setelah engkau sudah bisa menjaga niat kalian di ibadah-ibadah kalian, baik yang secara zahir ataupun yang batin, atau adat-adat kalian sudah bisa menjaganya, sudah bisa mengaitkannya dengan ibadah hingga kalian bisa mendapatkan ibadah daripada adat tersebut karena niat kalian yang baik. Nah, maka di sini beliau menyampaikan lagi, hendaknya kamu tidaklah mengucapkan sesuatu kecuali dengan kebaikan. Tidaklah kalimat yang keluar dari mulut kita kecuali dengan hal yang baik. Wa kullu kalamin la yahillun nutuk bihi yahrum 'alaikal istima'u ilaihi. Dan setiap perkataan tidak halal untuk diucapkan, ya, maka saat itu juga haram untuk didengar. Jadi kalau seandainya ada perkataan yang haram diucapkan, saat itu juga telinga kita jangan mendengar kalimat tersebut. Ya. Ini adab-adabnya. Adab-adab karena kita banyak berbicara dalam satu hari. Makanya beliau memberitahu kepada kita agar kita bisa menjaga lisan kita, tidaklah keluar dari lisan kita kecuali membuahkan hasil atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idza takallamta farattil kalamaka warattibhu. Nah, terus apabila engkau mau berbicara, maka bicaralah dengan pelan-pelan, tersusun, rapi, mudah dimengerti, mudah difahami, ya. Kalau di Quran itu warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tajwidnya, dengan makharijul hurufnya, dengan memberikan hak daripada setiap huruf yang kita ucapkan. Namun ada juga hak saat kita tidak membaca Al-Quran, yaitu saat kita mengucapkan kalimat, maka susunlah kalimat tersebut dengan yang sekiranya orang itu faham, ya. Dia orang lain ketika mendengar ucapan dia tidak suudzon atau seperti apa, ya, intinya itulah akhlaknya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi itu kalau berbicara enggak terlalu kencang, enggak terlalu pelan juga. Ya, sedang-sedang aja bisa menempatkan kondisinya. Ya. Wasghi ila hadisi man haddatsaka wala taqta'anna ala ahadin kalamahu illa in kana minal kalam alladhi yaskhatallahu kal ghibah. Dan dengarlah ucapan orang yang sedang berbicara kepadamu, dengerin. Ya, apalagi dia orang tua, guru yang sedang menasihatimu, dengerin. Jangan engkau putus perkataan seorang pun. Jadi dia belum sempurna ngomongnya, bicaranya, terus kita udah putus duluan. Nah, akhirnya bisa menyebabkan nanti salah prasangka, suudzon dan segala macam. Gara-gara kita memutus omongan orang lain tadi. Ya. Kecuali kata Imam Haddad di sini, apabila yang diucapkan oleh orang tersebut itu yang menjadikan murkanya Allah. Seperti apa? Ghibah. Ya, ada perkataan ghibah. Ya, tadi kan udah dikasih tahu. Kalau perkataan tersebut itu perkataan yang haram, maka telinga kita juga dilarang untuk mendengarnya. Dan apabila ada seseorang yang sedang ghibah sedangkan kita berada di situ, nggak apa-apa, boleh kita potong. Ya, udah cerita aja yang lucu-lucu, kita potongnya begitu, jangan ghibahin orang. Wahdzar al-mudakhalah fil kalam, dan waspadalah, hati-hatilah engkau ikut campur atau terlalu ikut di dalam perkataan orang lain. Artinya yang orang lain katakan, ya biarkan dia, pengetahuan dia seperti itu, udah kita ucapkan dulu, kita dengarkan dulu dengan baik, ya, tanpa perlu
dipotong dulu. Kalau seandainya kita tidak potong dan kita tidak berhentikan, itu tidak menjadi apa-apa. Kecuali seandainya dia, kalau ini orang ngomong terus nih, ini bakal menjadi opininya sesat. Dia ngasih tahu omongan-omongan yang salah. Ya udah, kita harus bicara dan potong omongan tersebut. Nggak apa-apa kita ikut campur di pembicaraan tersebut. Tapi kalau seandainya ini lagi musyawarah, kemudian perkataannya yang bagus semua, nah kita nggak boleh ikut campur untuk memotongnya. Wala tadhar liman hadatsaka hadisan ta'rifuhu annaka ta'rifuhu. Dan janganlah kamu menampakkan seseorang yang berbicara kepadamu dengan sebuah pembicaraan, dengan sebuah topik, ya, yang kau sudah ketahuinya, terus engkau tiba-tiba langsung mengatakan, udah, gue udah tahu, jangan cerita itu. Jangan, ada adabnya. Kesian ini orang kayaknya dari rumah udah niat mau menyampaikan hal yang baik, ya, biarin, dengerin aja dia dulu. Padahal kita udah tahu, kita taunya lebih paham, lebih lengkap dari dia. Kita pura-pura nggak tahu aja. Jabar khotir, itu namanya jabar khotir, ya, menyenangkan dia. Padahal kita udah paham, tanpa sekiranya dia tidak mengetahui. Kalau kita sudah mengetahuinya, kan kayak begitu, gara-gara kita diam, mendengar, menyimak, akhirnya kita dapat pahala. Kita dapat pahala hanya karena apa? Ada seseorang yang berbicara, menyampaikan kepada kita, kita menyimak dengan baik, ya. Fa inna dzalika mimma yuhishul jalis. Karena sungguhnya apabila ada orang yang berbicara, kemudian kita langsung potong, udah tahu ini pasti begini kan, nah, itu akhirnya ngumpul jadi nggak enak lagi, ya. Itu orang yang ada di situ jadi nggak suka akhirnya, ya. Perkumpulannya jadi diem-dieman, jadi kurang nikmat lagi, ya. Wa idza haddatsaka insanun bikalamin aw hakalaka hikayatan ala ghairil wajhil manqul fala taqul lahu laisa kama taqul walakinnahu kadza wa kadza. Apabila ada orang berbicara kepadamu, menyampaikan kepadamu atau cerita kepadamu, tapi nggak sesuai sama yang keaslian berita yang disampaikan sama orang tadi, maka janganlah kita buru-buru menegur orang tadi. Enggak, bukan salah, yang lo omongin tuh salah semua. Jangan begitu, ada adabnya. Tapi gimana? Kayaknya, ya, yang benar itu begini. Tapi jangan mematahkan, walaupun tujuannya sama. Tujuannya untuk apa? Tidak mempercayai yang disampaikan sama orang tadi, tapi kan dengan akhlak, dengan adab tadi, ya. Fa in ta'allaqa dzalika bi amrid din fa'rifhu as-shawab bi rifqin. Jika seandainya yang diucapkan sama orang tersebut tidak sesuainya menyangkut urusan agama, seandainya dia bilang, ya, orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, ya, dia taunya itu pahalanya seperti haji dan umroh. Padahal kita udah tahu pahalanya bukan itu. Yang kita dengar dari hadis dari ustadz-ustadz, 2 rakaat sebelum fajar keutamaannya adalah seperti dunia dan isinya. Jadi kalau seandainya yang disampaikan orang tersebut itu ada kaitannya dengan agama, maka kita nggak apa-apa, kita potong, kita kasih tahu, tapi dengan lemah lembut, ya. Setahu ana sih, ya, semalam ana baru hadir, Ustadz bilang 2 rakaat fajar itu pahalanya seperti dunia dan isinya, bukan haji dan umroh. Kalau yang haji dan umroh itu, kalau nggak salah, orang yang sholat berjamaah dalam sholat subuh, tidak keluar dari masjid, membaca aurat, membaca zikir sampai isyraq, baru pahalanya kayak haji. Nah, itu kan
hadisnya memang seperti itu. Cuma ada orang yang salah menyampaikan, kemudian terkait masalah agama, kita nggak apa-apa menegurnya dengan hal yang baik. Ya, jadi di sini Al-Imamul Haddad setelah kemarin menjelaskan kepada kita menjaga adab-adab sunnah yang zahir, yang batin, yang adat bisa menjadi sebuah pahala apabila disempurnakan dengan niat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pentingnya menjaga sunnah Nabi, dan kerugian betul-betul untuk orang yang tidak pernah mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia melakukannya. Dia memang dari dulu makan duduk, dari dulu dia makan minum berdiri, dari dulu dia makan dengan tangan kanan, cuci tangan. Tapi dia nggak tahu kalau seandainya Nabi Muhammad pun melakukan hal tersebut. Dia tidak mengaitkan hal tersebut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan akhirnya rugi. Kenapa dia rugi? Ya karena tidak mengaji, tidak bertanya. Ya, ini ada hal-hal adat, istiadat, tapi apabila kita melakukannya, kita bisa mengumpulin pahala sebanyak-banyaknya di hal tersebut. Ya, karena 4 aktivitas ini yang aktivitas wajib yang kita lakukan: makan, minum, tidur, kamar mandi. Ini nih 4 ini nih, kita harus mencari kebaikan sebanyak-banyaknya dari yang ini, yang tiap hari kita lakukan. Kalau sholat duha kan mungkin jarang-jarang, tahajud jarang-jarang, baca Quran jarang banyak, mungkin tiap hari baca tapi sedikit-sedikit mungkin ya. Tapi kan yang 4 ini udah pasti. Ini sayang kalau yang 4 ini kita tidak mengetahui adabnya, sunnahnya, tata caranya, bagaimana Rasulullah makannya. Oh, Nabi makannya pelan-pelan, Nabi makannya nggak sampai kenyang. Ya. Nabi kan resepnya Nabi itu apa? Nahnu qaumun la na'kul hatta naju wa idza akalna fala nashba. Kami ini kaum yang tidak makan kecuali udah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, kalau kita kadang ya tiap waktu makan, loh ini mah nyemil Ustaz, ini toprak pagi bukan makan, nyemil. Makan itu nasi ya. Ntar ada bakso dia berhenti lagi, akhirnya penyakit semua tubuhnya gara-gara yang dia makan tadi itu nggak dianggap makanan, cuma nyemil. Kan nyemil juga sama, memasukkan makanan ke dalam perut, sama-sama perut mengolah dari yang dia makan tadi. Sedangkan Nabi tadi enggak, udah lapar betul-betul baru makan. Ya, stop, harus berani stop sebelum kenyang. Kadang-kadang kita pengennya nambah-nambah, kalau belum udah ngerasa kenyang banget belum berhenti. Akhirnya kan kekenyangan, males ngapa-ngapain, langsung bawaannya ngantuk, tidur, ketinggalan amaliyah yang lainnya. Nah, paling tidak kita harus bisa mengikuti adabnya dikit, ya, sedikit demi sedikit dari yang tadi nih. Makan, tangan kanan sunnah, baca bismillah, ya. Makan bareng-bareng itu juga sunnah, ya. Makan kalau seandainya ada lauk banyak nih, ya, disajiin banyak lauknya, 10 lauk di depan dia, ambil yang terdekat dulu, jangan yang terjauh. Walaupun yang terdekat itu cuma tempe, yang di ujung rendang. Ya. Adabnya gimana? Ya udah, adabnya emang yang terdekat dulu. Ntar tunggu yang udah dekat diambil, baru yang agak jauhan. Itu adabnya Nabi, begitu. Ya. Kemudian di antara adabnya juga adalah ya, tidak diam dan tidak banyak bicara juga saat makan. Ya sedanglah ngobrol yang penting-penting aja. Saat
makan tersebut. Kemudian setelah makan, ya, setelah makan adabnya gimana? Cuci tangan, baca doa, ya, baca doanya, cuci tangan, dipastikan makanannya tidak ada yang terbuang. Ambillah yang sekiranya kamu makan dan doyan dan habis. Itu ada. Jadi biar nggak ada sisa. Ya. Kalaupun seandainya tiba-tiba kenyang, ini ada sisa dan ini harus terbuang, nggak mungkin juga kan nggak mungkin juga. Yang sisaan kita ini mau kita kasih orang, kan nggak mungkin juga kan? Kita niatin lagi ngebuang itu, ya Allah, saya niat buang ini nih ngasih kucing kayak atau makan atau apapun itu. Ya. Syekh Mutawalli Sya'rawi itu di Islam itu enak, kita bisa mengambil kebaikan banyak hal, termasuk saat kita makan lebih, terus lebihan tadi kita mau buang, niat kasih hewan, niat kasih makanan, kasih burung, kasih apapun, dapat pahala. Ya, itu hanya di agama Islam. Baca doanya, cuci tangan, kemudian begitu pas minum juga ada adabnya, ya. Tidak bernafas di gelas, pelan-pelan, ya. Satu teguk berhenti, satu teguk berhenti, satu teguk berhenti. Itu adabnya Nabi Muhammad. Terus doanya setelah minum gimana? Alhamdulillahilladzi, Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahilladzi ja'alahu adaban furatan min rahmatihi wa lam yaj'alhu ujajan bidunubina. Ya Allah, alhamdulillah. Kalau belum hafal doanya paling tidak alhamdulillah ya Allah. Di arti doa tadi aja. Yang telah menjadikan air ini tidak asin semuanya. Allah telah menjadikan air ini tawar sehingga bisa kita minum, kita masak, kita bikin kopi, bikin segala macam. Coba kalau seandainya dunia ini airnya semua asin, ayo mau gimana coba? Yang mau ngopi kebingungan, bikin sayur bingung. Nah, alhamdulillah itu nikmat terbesar itu di dalam doa tersebut. Ya. Nah, kemudian di saat kita mau tidur, ya, kalau itu kan adabnya mau tidur itu ada banyak. Paling tidak ada beberapa hal yang kita amalkan. Baca doanya. Ya, kalau kita tidak bisa menjaga wudhu di saat kita mau tidur, paling tidak kita membaca doa di saat tidur dan bentuk tidurnya. Terserah ntar mau bangunnya tengkurap kayak telentang, nggak apa-apa itu. Ya. Yang penting saat kita tidur pertama, sunnahnya itu gimana? Tidurnya miring, ngadep kanan, ngadep kiblat gitu. Ini nih, ininya yang di kanan. Itu sunnahnya. Baca doa. Yang dari Nabi apa? Oh, yang dari Nabi bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ini yang umum lah ya. Ada lagi doanya. Baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Itu amalan para ulama. Faedahnya apa? Baca bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur 21 kali. Disebutkan di kitab Nawadir Al-Imam Al-Qalyubi, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum dia tidur, insyaallah dia tidak akan besok masih bangun ngelihat fajar, nggak bakal mati dalam keadaan tidur, tidak digigit hewan buas, ya, tidak terkena banjir, ya, aman daripada kebakaran. Ya. Itu amaliyah ulama membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ada lagi doanya? Ada lagi. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'hu faghfirli. Ya. Itu juga doa dari Nabi Muhammad SAW. Ayat kursi, kul huwallahu ahad. Sholat kepanjangan itu udah kayak wiridan habis sholat itu. Ya udah paling enggak yang dikit-dikit aja dulu. Ya, kan kadang-kadang kita mau tidur itu nyari dulu ya.
kiri ke kanan. Sekarang gitu ke HP terus. Masya Allah, muka cahaya pokoknya. Lampu gelap, ini ada cahaya ini di wajah seseorang. Ternyata lagi main HP dia, lagi mencari tidur. Nah, itu juga kita biasain sebelum ngelihat HP, anggaplah wirid kita itu masih zikir itu. Sebelum tidur masih ada zikirnya. Jangan mau tidur nonton YouTube, habis itu bangun tidur si YouTube tadi nontonin dia video tadi. Berarti kan ketahuan dia sebelum tidur nggak zikir, lagi nontonin ini nih. Ya kalau yang ditonton baik ya alhamdulillah. Kalau yang nggak baik, nah, gimana ya? Kemudian bangun tidurnya juga begitu, ya. Bangun tidur baca doanya. Nah, habis itu kan pasti ke kamar mandi. Kamar mandi, ya. Baca doanya. Baca doa, kaki kiri dalam kamar mandi, jangan lama-lama, ya. Istinjanya dengan betul, dengan adab, dengan sunnah-sunnah, ya. Kemudian setelah dipastikan istinja sudah rapi, kalau dia punya air keran di luar kamar mandi untuk berwudu, ya lebih baik dia wudunya di luar. Tapi kalau seandainya dia nggak ada rumah kecil, kamar mandi di situ, ya sudah, dia wudu dengan di dalam kamar mandi tersebut. Boleh, boleh. Kalau dia bisa memastikan bahwasannya tidak ada najis yang menempel ke badan dia, ke badan dia, itu nggak masalah. Nah, itu 4 hal tadi yang pasti kita lakukan tiap hari. Kalau kita dengan adab-adabnya, dengan sunnah-sunnahnya, kita bisa mengumpulkan pahala dari situ doang. Ya, kalau kita belum istiqomah di puasa, belum istiqomah di sholat sunnah, belum istiqomah di berjamaah, belum istiqomah membaca Quran, paling tidak di 4 hal tadi antum sudah istiqomah. Cuma belum istiqomah dengan adabnya dan sunnahnya. Tinggal cari lagi, tanya lagi sama asatid, ya, adab-adab Nabi dalam 4 hal tadi, ya. Karena yakinlah setiap satu sunnah yang kita lakukan akan menjadi syafaat dan amal baik kelak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai sabdanya, man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sahih Muslim. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintai aku. Barang siapa yang mencintai aku, maka nanti di surga bersamaku. Masya Allah, ini ada kenikmatan. Tidak ada kenikmatan daripada bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Ya, yang kenikmatan tersebut diminta oleh para nabi dan diinginkan oleh para nabi, dan bahkan umat-umatnya para nabi, mereka baru bisa mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian beliau melanjutkan lagi di sini, ini masih bab tentang perkataan, ya. Wa iyyaka wal khawdha fi ma la ya'nik wa iksaral halaf billah, dan waspadalah kamu untuk ikut campur terlalu dalam terhadap yang bukan urusanmu. Maunya dia ikut-ikut terus, yang bukan urusan dia ikut-ikut. Dia nggak dipanggil untuk mengurusi itu, dia ikut-ikut juga. Orang yang kepo, orang yang fudul, itu juga tidak baik. Kata Nabi Muhammad, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Daripada perangai budi pekerti Islam yang baik adalah meninggalkan yang bukan urusannya, yang bukan urusan dia yang penting, ya, itu harus bisa dia meninggalkannya. Kalau dia ikut-ikutan, nambah dosa lagi, nambah sibuk lagi, nambah ruwet sendiri. Yang bukan urusannya, akhirnya dia kayak punya kesibukan sendiri. Ya. Kecuali
yang memang kita diharuskan ikut andil di situ. Ya, seperti yang sekarang saat ini Palestina, ya urusan kita. Sebisa apa kita lakukan, lakukan. Karena yakinlah ini bukan masalah Israel sama Hamas, Israel sama Palestina saja. Ini masalah umat muslim dunia yang masih mempunyai keimanan kepada Allah dan Rasulullah. Ya. Karena orang kafir aja dia berani turun ke jalan demo untuk memboikot Israel. Enggak ada iman, hanya punya kemanusiaan, empatik, simpatik yang tinggi. Dia enggak tega ngelihat bayi-bayi, perempuan-perempuan rumah sakit dihabisin. Nah, mereka bisa bersuara. Ini yang umat Islamnya malah keprok ke sono. Ngapain ngurusin Hamas? Ngapain ngurusin Palestina? Emang salahnya dia. Ngapain dia enggak hijrah? Nah, jadi kalau dia enggak tahu, diam, lebih selamat. Bayangkan, baru satu negara yang sudah punya hubungan dengan Israel, dan negara ini langsung memutuskan hubungan dengan Israel. Negara tadi padahal negara kafir, Bolivia, pecahan Amerika Serikat kalau nggak salah. Dia langsung muqata'ah dengan daulah Israel. Kita ngelihat di sini sedang dipertontonkan, dunia ini lagi disuruh ditontonkan. Hai umat Islam, hai orang yang dulu menjunjung tinggi HAM, menjunjung tinggi demokrasi. Lihat tuh. Sekarang orang-orang yang mengagungkan yang lahirnya demokrasi dari tempat tersebut, dari Israel dan sekutunya, Amerika, Perancis, Inggris, lihat, mereka justru mendukung bayi-bayi yang terbunuh, pemukiman dihancurin, rumah sakit dihancurkan. Mana itu HAM-nya dia? Yang dari dulu obral tentang HAM. Giliran yang ada kepentingan untuk dia, baru dia teriak-teriak HAM. Giliran muslim yang korbannya, diam, silent, kayak nggak tahu apa-apa. Itu kan sama aja dia merobek-robek ya syiarnya mereka. Syiarnya mereka kan demokrasi HAM. Tapi sekarang yang hancur dari 8.000 orang penduduk muslim Gaza yang mati dari tanggal 7 Oktober, itu kebanyakan rakyat sipil. Bukan orang Hamasnya, bukan prajuritnya. Harusnya itu kalau perang itu siapa? Pasukan sama pasukan, itu baru perang. Ini seperti pembantaian. Ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Suarakan, lantangkan sekeras-kerasnya. Palestina ini adalah haknya umat muslim. Mereka yang terusir di rumahnya mereka sendiri. Mereka menuntut kemerdekaan di rumahnya sendiri, tapi mereka tidak merasakan itu. Mereka justru terusir di dalam rumahnya mereka sendiri. Orang lain lagi yang usir, dengan senjata lagi. Coba gimana? Kita diusir di rumah kita sendiri. Nah, itu kan kezaliman betul-betul, ya. Semua mengakui, mau yang artis-artisnya dari barat ini ya, kita ngelihat bagaimana keterbukaan hati mereka. Dia ngelihat, ya Allah, ini ada yang salah. Ada yang salah yang mereka pakai dari sistem demokrasi, dari HAM yang mereka pakai. Hamas bukan gerakan radikal, bukan gerakan teroris. Merekalah Israel yang teroris sesungguhnya. Itu keluar dari mulut-mulut orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Cukup orang yang punya hati, yang bisa peduli terhadap mereka-mereka. Nah, kalau dalam hal kayak gini, ya kita wajib tunjukkan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang di Palestina sesuai
daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslim 'alal muslim kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Muslim terhadap muslim yang lainnya itu kayak bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Nggak bisa terpecah-pecah. Ya. Nggak ada jendelanya rumah, nggak ada pintunya, nggak ada pondasinya, nggak semennya kurang, ya hancur rumah tadi. Semua harus saling melengkapi. Muslim terhadap muslim yang lain, kata Rasulullah juga, itu seperti seseorang yang lagi kal jasadil wahid, kayak satu tubuh nih. Kalau tubuhnya tadi lagi pusing, maka seluruh anggotanya ngerasa sakit. Lagi sakit gigi, yang lainnya juga ngerasa. Nah, itu hakikat daripada yang harusnya kita lakukan pada saat ini. Ya, paling tidak ketika kita makan nih sekarang nih, jangan sampai mubadzir. Ingat ya Allah, ini kalau dibuang gimana itu orang-orang yang di Palestina, susah makan, susah minum. Kita makan seadanya, ya, secukupnya, dan kita harus bisa peduli juga, belajar peduli kepada orang-orang sekitar kita juga. Banyak hikmah yang terjadi dalam hal ini, ya. Di antaranya tadi, sistem yang sudah diagung-agungkan oleh orang Barat nggak ada artinya semua berarti. Ya, Allah tunjukkan dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka sudah berani terang-terangan, negara-negara luar mendukung Israel terang-terangan, kenapa kita juga tidak berani terang-terangan mendukung saudara kita, umat muslim kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina? Kita juga harus bisa. Dengan apa lagi? Dengan berdoa. Berdoa dengan memboikot produk-produk mereka, akhlak mereka, ya pasti. Ya emang bukan tujuan kita akhlak mereka. Ya, nggak mungkin orang yang beriman, orang yang sudah rapi mau pakai akhlaknya mereka. Cuma ini orang yang belum rapi, orang muslim yang baru serampangan, yang preman, dia membela saudaranya dia dengan apa? Ya paling tidak, ya tadi dengan memboikot produk-produk mereka, itu sudah bisa seperti harga mati sudah. Al-Imam Al-Buti ditanya juga dengan warga di salah satu kitab fatwanya beliau, ya, beliau menjawab, tidak membeli produk mereka itu adalah jihadnya kita dan kepeduliannya kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kemudian Al-Habib Abdullah Baharun, Profesor Abdullah Baharun ngasih perumpamaan juga. Kenapa harus begitu? Biar tumbuh gairah kita. Contoh nih, ada orang suka musuhin abah kita, ibu kita. Dia punya warung. Tiap hari itu yang punya warung selalu menjelek-jelekkan ibu kita dan bapak kita. Terus kita masih mau belanja ke warung dia? Kan enggak, mendingan kita cari warung lain lagi. Ini kan udah jelas-jelas. Walaupun mereka punya produk yang lebih murah dan bagus, tapi umat muslim diinjek-injek terus, dibunuh terus. Cari tempat lain. Yang udah dibeli gimana? Ya sudah, nggak apa-apa yang sudah dibeli. Yang sudah dibeli, ya nggak masalah. Ya. Ini yang belum. Loh Ustaz, percuma dong. Ini semua yang kita pakai masih banyak produk kafirnya. Ya kan kita menghargai toleransi. Kafir yang masih tidak memerangi orang muslim ya nggak masalah. Yang salah itu yang mereka terang-terangan produk-produknya mereka dipakai untuk memerangi orang muslim. Itulah, ya, biar apa? Biar tumbuh terhadap diri kita, punya ghirah yang semangat terhadap mereka-mereka yang ada di sana, ya.
Dan juga di sini beliau melarang kepada kita waspadalah untuk sering-sering sumpah dengan nama Allah. Orang yang sering sumpah dengan nama Allah itu juga nggak baik. Walaupun sumpahnya tadi benar. Walaupun sumpahnya tadi benar. Wahdharil kadzib bi jami'i anwa'ihi fa innahu munaqidun lil iman. Juga waspadalah dengan kedustaan, bohong. Dengan segala bentuk, model, jenisnya bohong. Kenapa? Karena sungguhnya kebohongan itu adalah daripada hal yang bertentangan dengan keimanan. Di hadis Nabi dijelaskan al-mu'min la yakzib. Mukmin bisa nggak ya Rasulullah, mukmin itu penakut? Bisa. Tapi artinya Nabi masih memberikan toleransi. Tapi al-mu'min la yakzib. Mukmin, orang muslim itu nggak boleh berdusta, nggak boleh bohong. Karena sungguhnya kebohongan itu dia akan bohong lagi. Terus begitu. Orang yang pinter bohong, gara-gara dia bohong sekali, itu akan beranak bohongnya nyampe 3 kali sampai 5 kali. Kalau dipercayain orang banyak, semakin banyak dia dosanya dia tadi. Korban penipuan dari si fulan makin banyak. Nah, itu orang yang mukmin dia harus jujur apapun yang dia katakan, yang dia sampaikan, walaupun itu menjadi hal yang berat, menjadi pahit, tapi kita harus berani jujur kepada Allah dan kepada orang mukmin, karena kebohongan bukan sifatnya, bukan akhlaknya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang selalu menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, orang-orang yang selalu ditumbuhkan rasa ghirah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad, kepada syariat ini. Dan kita berharap agar kita dan negara kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan keamanan, ketentraman, dan juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudara kita yang di Palestina diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan kemenangan, diberikan kehancuran untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang memusuhi orang Islam. Ya Rabb, Allahumma ansur Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal yahuda wan nasara wal musyrikin. Allahumma ahlik a'da ad-din, Allahumma dammir a'da ad-din, Allahumma mazzikhum kulla mumazzak. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, waghfir ummata sayyidina Muhammad, washfi amrada sayyidina Muhammad, wajbur ummata sayyidina Muhammad, wa farij an ummati sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.